Assalamualaikum. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kemarin tentang Kuwait sebagai salah satu negara terkaya dengan question and sharing mungkin. Setiap negara pasti punya sumber daya andalannya untuk menaikkan perekonomian negara. Ada yang tahu apa sumber daya andalan yang menjadikan Kuwait berlabel sebagai salah satu negara terkaya di dunia? Sumber daya andalannya adalah sektor perminyakan. Sektor perminyakan ini tentu bukan sektor abal-abal. Salah satu buktinya yaitu 10% cadangan minyak di dunia berasal dari negara Kuwait. Oleh karena itu, negara Kuwait dijuluki sebagai negara terkaya berdasarkan sumber dayanya. Sebagai negara terkaya, Kuwait punya mata uang yang bernilai sangat tinggi, bahkan melebihi US dollar. Jika US dollar dikonversikan ke rupiah hanya mendapat 14.000 rupiah, maka dinar Kuwait bisa sampai 45.000 rupiah. Bayangin, bisa setinggi itu mata uangnya. Nah, ada yang tahu kenapa mata uang dinar mereka bisa setinggi itu? Karena kondisi ekonomi di Kuwait yang kuat dan stabil berkat industri minyak yang besar. Sebenarnya, Kuwait adalah negara yang kecil. Karena mereka memiliki 10% persediaan minyak di dunia, Kuwait berada di peringkat teratas sebagai negara dengan GDP per kapita tertinggi. Setiap negara pasti punya monumen yang selalu mereka banggakan. Apalagi negara kaya seperti Kuwait. Nah, mereka punya satu tower yang tinggi banget. Ada yang tahu apa makna dari tower itu? Di Kuwait City terdapat menara yang sangat tinggi bernama Liberation Tower. Liberation Tower dibangun pada tahun 1993. Menara itu melambangkan kebebasan dan kebangkitan negara Kuwait. Ada satu fakta aneh dari Kuwait. Mereka negara kecil yang cuma punya 3 juta penduduk. Tapi 2 dari per 3 juta penduduknya adalah warga negara asing. Jadi penduduk lokalnya minoritas banget gitu. Cuma tersisa 1 juta penduduk. Pertanyaannya, apa yang sebabkan banyak banget pendatang di sana? 90% penduduk Kuwait bekerja di sektor pemerintahan dan BUMN. Sehingga peluang bagi tenaga kerja asing untuk bekerja di sektor tersebut semakin banyak dan juga banyaknya ketersediaan lapangan kerja. Hal itulah yang menyebabkan banyaknya warga negara asing yang tinggal di negara Kuwait. Dari semua kelebihan negara Kuwait yang udah kita bahas tadi, mereka punya satu kekurangan. Lebih dari 50% penduduk mereka mengalami obesitas. Mungkin sekitar 60%. Nah, apa faktor yang menyebabkan banyak banget penduduk mereka yang mengalami obesitas? Penyebab tingginya obesitas seperti yang telah kita pelajari, banyaknya mengkonsumsi garam, lemak, dan makanan cepat saji secara berlebihan, dan kurangnya olahraga. Dan di negara Arab, perubahan gaya hidup karena tingginya pembangunan turut mempengaruhi tingkat obesitas tersebut. Banyaknya makanan cepat saji, akses yang mudah pada mobil, serta banyaknya makanan cepat saji di supermarket membuat perubahan drastis dalam lingkar pinggang populasi negara Arab. Setelah tadi kita udah bahas sumber dayanya, mata uang, bangunan, serta penduduknya, sekarang kita membahas sedikit tentang iklim mereka. Mereka punya iklim yang sangat ekstrim. Kalau di musim dingin, suhunya bisa sampai 0 derajat Celcius. Sedangkan di musim panas, mereka bisa sampai 50 derajat Celcius. Wih, mampu gak kau tahan? Aku sih enggak. Nggak mampu sih.
Di Indonesia aja 32 derajat aku nggak mampu, bisa mati kali aku sana. Ibu pernah dengar gini katanya. Di sana katanya biaya hidupnya murah banget. Bener nggak sih ya? Bahkan katanya di sana nggak ada pajak sama sekali. Bener banget loh Bu, di sana tuh biaya hidupnya emang semurah itu. Apa misalnya nih, kalau kita mau berobat, kita cukup bawa 1 dinar aja tuh udah dapat fasilitas penanganan dokter sekaligus sama obat-obatnya. Nah, ajaibnya lagi, kalau kita mau melahirkan nih, kita cukup bawa 2 dinar aja, itu tuh kita udah dapat semuanya dari fasilitas penanganan persalinan, fasilitas kamar, sama obat-obatnya. Nah, selain pengobatan dan persalinan, misalnya kalau kita mau beli mobil tuh harganya nggak mahal-mahal banget. Karena di Kuwait tuh nggak ada yang namanya pajak, so fine-fine aja kan? Nah, pokoknya semua hal yang di Kuwait tuh beda banget lah sama Indo. Next pembahasan kita adalah tentang hubungan bilateral. Hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Kuwait sudah dibangun dari tahun 60-an. Nah, kita di Alfitian sebagai lembaga yang didonaturi oleh Kuwait, apakah kita termasuk ke dalam salah satu hubungan bilateral antara RI dan Kuwait? Menilik dari donasi yang dikeluarkan Kuwait untuk pembangunan Alfitian Indonesia menunjukkan bahwa adanya hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Kuwait dalam bidang pendidikan. Berhubung tadi kita membahas sedikit tentang hubungan bilateral, sekalian aja ya kita bahas tentang politik dan pemerintahannya. Kuwait merupakan negara berbentuk monarki konstitusional, kerajaan. Mereka punya emir yang bernama Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Dan Kuwait punya putra mahkota sebagai penerus emir jika sudah turun tahta. Beliau bernama Sheikh Mesal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Kebetulan hari ini Kuwait lagi ngerayain kemerdekaan negaranya loh. Hah? Emang iya Bu? Barakallah Kuwait.